Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasra'ihud Diniyah. Sekarang halaman 91, baris pertama. Halaman 91, baris pertama yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mu'amalatu, adapun bermuamalah, hubungan antar manusia itu namanya muamalah. Dengan kata lain diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, itu namanya muamalah. Ya, jadi hubungan sesama antar manusia itu muamalah. Adapun muamalah birriba, dengan riba, fa ismun azimun, maka dosanya sangat besar. Jadi orang yang melaksanakan riba dosanya sangat besar. Bukan hanya yang memakan riba, tetapi yang diribakan juga berdosa, hadirin sekalian. Misalkan minjem duit 1 juta, lalu dia mengembalikannya 1.100.000, maka 100-nya itu adalah riba. Yang meminjamkan dia makan uang riba, yang dipinjam yang dipinjamkan makan uang riba, yang meminjam dia mendukung riba. Dua-duanya dosa, hadirin sekalian. Tentu yang lebih besar adalah yang makan riba, tetapi yang mendukungnya pun dosa, hadirin sekalian. Lalu kita berpikirkan suka sama suka, tidak ada paksaan. Iya, tidak ada paksaan, tapi ini larangan dari agama bahwa riba itu tidak diperbolehkan, hadirin sekalian. Maka kita jauhi riba, hadirin sekalian. Jadi bermuamalah dengan riba dosanya sangat besar. Wahubun kabirun, kejahatan yang besar juga. Jadi ternyata dalam keterangan
Al-Habib, riba adalah kejahatan yang besar. Ya, dalam skala nasional kita ini runtuh karena riba, hadirin sekalian. Karena bank-bank itu tidak menerapkan syariat Islam, sehingga sehingga hutang bayar bunganya ditunda, tambah besar lagi, akibatnya bunganya sangat besar, hadirin sekalian. Maka sebetulnya riba pun bagian dari kejahatan, hadirin sekalian. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Yang Allah perintah laksanakan, yang Allah larang tinggalkan, itu namanya takwa. Perintah Allah bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan orang yang melaksanakannya. Larangan Allah dikerjakan tidak merugikan Allah, tetapi merugikan orang-orang yang melaksanakan larangan Allah, hadirin sekalian. Allah tidak untung dan Allah tidak rugi terhadap perintah maupun larangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh bertakwa, taat pada Allah. Wazaru, dan tinggalkanlah ma baqiya, apa-apa yang masih tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan riba. Ma baqiya minar riba, apa yang tersisa, berarti maksudnya adalah riba sekecil apapun kita tinggalkan, hadirin sekalian, jika kita adalah orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Lanjutan ayatnya, fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak melakukan, tidak mau meninggalkan riba, hadirin sekalian, fa'zanu, maka umumkanlah biharbim minallahi wa rasulih, perang terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Jadi orang yang masih tetap riba, kata Allah, dia mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Berarti saking pentingnya untuk kita jauhi riba ini, sampai orang yang melaksanakan riba disebut berperang kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi benar-benar riba ini kita tinggalkan, hadirin sekalian. Faman zalladzi yaqwi ala muharabatillahi wa rasulih, adakah orang yang kuat bisa memerangi Allah dan Rasulnya? Tentu jawabannya tidak ada, hadirin sekalian. Artinya orang tersebut akan celaka di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Artinya riba itu dosa besar yang harus kita jauhi, hadirin sekalian. Na'udzubillahi ta'ala, kami berlindung kepada Allah, minal maqti, dari kemurkaan Allah, wal bala, dan musibah. Berarti riba menyebabkan musibah, hadirin sekalian. Musibah satu masyarakat, minimal musibah bagi orang tersebut, bisa juga musibah bangsa dan negara yang terlilit riba, hadirin sekalian. Wadarkis saqo, dan kecelakaan yang melelahkan, hadirin sekalian. Waqad lu'ina, waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat akilar riba. Pertama, orang yang makan riba. Jadi Rasul melaknat orang yang makan riba. Dia minjemin duit ke orang, balikinnya lebih besar, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasul, hadirin sekalian. Itu diantara jenis-jenis riba, hadirin sekalian. Wa mu'kilahu, orang yang mendukungnya, hadirin sekalian.
Orang yang mendukungnya berarti orang yang minjem duit, hadirin sekalian. Dia udah dirugiin, celaka juga hadirin sekalian. Wasyahidihi, orang yang menyaksikannya. Orang yang menyaksikannya juga hadirin tahu ada itu, dia diam aja hadirin sekalian. Wakatibihi, pencatatnya hadirin sekalian, dan pencatatnya hadirin sekalian. Jadi orang yang nyatetnya itu bank itu terlaknat semua oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya anak, jangan niat mau nanti kerja di bank hadirin sekalian, jangan. Bank itu rumahnya riba hadirin sekalian, rumahnya riba. Minimal kalau kita tidak di rumahnya, kita mungkin percikannya saja hadirin sekalian, tapi bukan ribanya hadirin sekalian. Zaman sekarang nggak bisa orang terlepas dari bank, itu nggak bisa. Mau transfer, mau bawa uang cash satu tas berat, repot hadirin sekalian. Otomatis bank. Minimal adalah kalau kita membersihkannya dengan banyak bersedekah. Di bank jangan niat dapat bunga, jangan niat, pokoknya jangan niat yang berkaitan dengan riba hadirin sekalian. Kemudian kalau kita minjem bank hadirin sekalian, usahakan tidak meminjam bank. Jika itu terjadi, itu karena terpaksa hadirin sekalian. Tapi diusahakan tidak meminjam bank. Lalu bagaimana dengan bank syariah? Namanya juga syariah, insya Allah sesuai syariat Islam. Kita husnuzon saja hadirin sekalian. Jadi ada satu produk dari bank, lalu dibahas dulu oleh Dewan Pengawas Syariah. Oh, ini boleh sesuai syariat Islam, baru bank itu menjalankan suatu produk tersebut hadirin sekalian. Jadi bank syariah itu boleh hadirin sekalian. Ya, bank syariah yang ada labelnya syariah itu insya Allah. Tapi kata orang dengar-dengar sama aja, kata orang dengar-dengar. Jadi bisa kita nggak tahu rinciannya hadirin sekalian. Kita nggak tahu rinciannya, kita husnuzon. Jadi kita husnuzon. Ya. Jadi intinya adalah hadirin sekalian, kita menjauhi riba semaksimal mungkin yang kita bisa hadirin sekalian. Wa'adda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap akilar riba, orang yang makan riba itu fisab'i, di dalam 7 golongan, al-mubiqati, yang merusak. Jadi ada 7 dosa besar. 7 dosa besar ini 7 yang merusak. Di antaranya adalah orang yang makan riba hadirin sekalian. Jadi riba itu dosa besar hadirin sekalian. Dosa besar yang harus kita jauhi. Nah, riba itu apa saja? Ada di kitab-kitab fikih hadirin sekalian. Nanti kalau di sini ya, jadi kalau kita itu usahakan belajar fikih itu sampai bab muamalat, bab toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah haji itu bab muamalat hadirin sekalian. Muamalat itu jual beli, diantaranya jual beli, diantaranya sewa menyewa, itu namanya muamalat, pinjam meminjam. Dan di situ juga dibahas riba. Riba itu jadi pembahasan fikih yang panjang hadirin sekalian. Maka kita belajar itu harus komprehensif, harus menyeluruh hadirin sekalian, sehingga tahu oh ini larangan Allah, kita jauhi hadirin sekalian. Jadi riba termasuk dosa yang merusak, 7 dosa yang merusak. Minha, diantaranya, di sini nggak disebut semuanya, diantaranya adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Jadi dosa paling besar adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsil lati haramallah, membunuh manusia yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh hadirin sekalian. Jadi membunuh manusia tanpa hak, nggak salah apa-apa, dibunuh, itu dosa besar hadirin sekalian. Jadi dosa membunuh manusia dosa besar yang kedua hadirin sekalian. Dan yang ketiga adalah memakan riba hadirin sekalian. Menurut salah satu hadis, dosa urutannya adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, dan yang ketiga riba, dan seterusnya hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ar-riba salasun wa sab'una baban.
riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha paling rendahnya adalah mislu, seperti ayun kihar rojulu ummahu, seseorang laki-laki menikahi ibunya. Orang laki-laki menikahi ibunya itu dosa besar. Kata Rasul itu bagian dari riba yang paling ringan, hadirin sekalian. Berarti riba itu dosanya luar biasa besarnya, hadirin sekalian, lebih besar daripada berzina di dalam hadis ini, hadirin sekalian. Zina juga dosa besar, bukan berarti kita laksanakan, tapi kita jauhi dosa-dosa besar, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, arba'atun haqqun 'alallahi, ada 4 yang Allah berhak, Allah yudkhilahumul jannata, tidak memasukkan keempat orang itu ke dalam surga, hadirin sekalian. Jadi ada 4 yang Allah berhak tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yudhiqahum na'imahu, Allah berhak tidak membuat dia merasakan kenikmatan surga, tidak menyebabkan dia mencium baunya surga, hadirin sekalian. Jadi baunya surga aja dia nggak dapat, apalagi masuk surga, hadirin sekalian. Nah, 4 hal ini harus kita perhatikan. Mudminul khamri, orang yang mudminu itu berkekalan terus menerus. Al-khamri, minum minuman keras. Orang yang terus menerus minum minuman keras, Allah berhak dia tidak masuk surga, dia tidak merasakan baunya surga, hadirin sekalian. Yang kedua, wa akilur riba, orang yang makan riba, hadirin sekalian. Jadi orang yang makan riba, Allah berhak tidak memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa akilu malal yatim bi ghairi haqqin, orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, hadirin sekalian. Tanpa, dia nggak berhak makan harta anak yatim, tapi dia makan, itu dosa besar. Di sini dikatakan bi ghairi haqqin, tanpa hak. Berarti kalau berhak boleh. Berhak itu boleh, maksudnya adalah pengurus yatim boleh mengambil sedikit untuk dirinya, itu masih boleh, hadirin sekalian. Jadi pengurus yatim masih boleh. Tapi kalau mau hati-hati, seluruhnya buat yatim, pengurus yatimnya pakai uang lain, itu lebih hati-hati dan itu lebih bagus, hadirin sekalian. Jadi memakan harta anak yatim dosanya luar biasa, Allah berhak untuk tidak memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya yang keempat, al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua, hadirin sekalian. Jadi durhaka kepada orang tua menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Nah, ini 4 dosa besar yang harus kita ketahui dan kita jauhi, hadirin sekalian. Selanjutnya, qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum kering dengan gandum kering, wasyairu bisyairi, gandum basah dengan gandum basah, wal samaru bis samari, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, harus sesuai takarannya, sawaan bisawain, sama saja, ya dan biadin, kontan, hadirin sekalian. Jadi kontan ini maksudnya adalah kalau kita menukar sama-sama emas harus sama timbangannya. Kalau kita menukar sama-sama beras harus sama timbangannya. Beras Cianjur sama beras Bulog mau ditukar langsung harus sama-sama seliter. Beras Cianjur 2 liter, beras Bulog seliter. Nah, itu riba, hadirin sekalian. Wah, rugi dong, beras Cianjur kan mahal, makanya jangan langsung dijual dulu, boleh. Jadi setiap yang tadi disebutkan jenisnya sama,
barangnya sama, jenisnya itu nggak dianggap oleh nggak dianggap. Jadi beras Bulog sama beras Cianjur itu kan harus sama-sama seliter. Kalau tidak itu riba, hadirin sekalian. Wah, saya nggak mau begitu, ya udah dijual dulu baru beli beras yang dikehendaki, hadirin sekalian. Dan itu berlaku sama dengan yang lain, garam dengan garam, kemudian perak dengan perak. Tapi kalau emas dengan perak, emasnya lebih sedikit, peraknya lebih besar, itu boleh karena itu beda jenis. Gandum dengan jagung itu beda, boleh, hadirin sekalian, mana yang lebih besarnya. Tapi kalau sama-sama beras, sama-sama gandum, sama-sama jagung, itu harus sama literannya, hadirin sekalian, maka itu tidak terjadi riba, hadirin sekalian. Nah, ini dikupas panjang di dalam ilmu fikih, hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terhindar dari riba, terhindar dari yang diharamkan oleh Allah, dan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.